Halo sahabat Pak Tani, berjumpa lagi dalam channel kita Yan Warte. Dalam video saya kali ini, saya akan coba membahas mengenai apakah tanaman padi pada saat berbunga atau pada saat sedang melakukan proses penyerbukan itu bisa kita lakukan penyemprotan atau tidak. Nah, sebelum kita sampai pada satu kesimpulan apakah bisa dilakukan penyemprotan atau tidak, sebaiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu secara bersama-sama sehingga kesimpulan yang akan kita ambil nanti memang betul-betul masuk akal, memang betul-betul akurat. Nah, sahabat Pak Tani yang saya hormati, tanaman padi itu sebelum membentuk yang namanya bakal bulir gabah atau calon bakal bulir beras, terlebih dahulu tanaman padi itu melangsungkan yang namanya perkawinan atau penyerbukan. Nah, itu berlangsung segera setelah malai padi kita itu keluar. Nah, bagaimanakah sebenarnya mekanisme atau proses daripada penyerbukan itu berlangsung? Nah, sahabat Pak Tani yang saya hormati, proses penyerbukan atau proses perkawinan pada tanaman padi sawah itu diawali dengan terbukanya sekam atau kulit daripada gabah yang masih muda. Tujuan terbukanya sekam itu adalah agar putik yang ada di dalamnya itu mudah dibuahi atau mudah diserbuki oleh serbuk-serbuk sari yang ada pada benang-benang sari. Semakin banyaknya serbuk sari yang menempel pada putik, maka semakin sempurnalah proses perkawinan atau proses penyerbukan itu berlangsung. Maka yang bisa kita garis bawahi pada saat tanaman padi sedang melangsungkan penyerbukan itu ada dua. Yang pertama adalah sekam sedang terbuka. Yang kedua adalah serbuk sari. Adanya serbuk sari pada benang sari. Nah, serbuk sari inilah yang sangat riskan atau sangat mudah terhempas oleh tiupan angin yang kencang. Maka dengan dua fakta tersebut, sebaiknya pada saat tanaman padi sedang melangsungkan pembungaan atau sedang melangsungkan penyerbukan, hindari dulu penyemprotan. Nah, proses penyerbukan ini berlangsung tidak lama, itu hanya 5 sampai dengan 6 hari setelah malai padi itu keluar. Nah, kalau kita memaksakan melakukan penyemprotan di fase ini atau pada saat tanaman padi sedang melangsungkan penyerbukan, risikonya itu ada dua. Risiko pertama adalah akan besar kemungkinan bahan kimia itu akan masuk ke dalam putik. Nah, kenapa berpotensi masuk ke dalam putik atau bahkan menyentuh putik? Karena sekam itu sedang terbuka. Nah, sementara putik pada tanaman padi itu sangat riskan, sangat beresiko jika ada benda-benda asing yang masuk ke dalamnya. Apalagi bahan kimia itu sangat berisiko menggagalkan proses penyerbukan itu sendiri. Nah, risiko yang kedua jika kita memaksakan penyemprotan di saat tanaman padi sedang melangsungkan penyerbukan, besar kemungkinan serbuk-serbuk sari yang ada pada benang sari itu akan terhempas begitu saja. Maka akibatnya adalah serbuk sari yang ada pada benang sari itu tersisa hanya sedikit, atau putik nanti tidak kebagian serbuk sari tersebut. Maka akibatnya bisa saja penyerbukan atau proses perkawinan itu akan gagal. Nah, sahabat Pak Tani yang saya hormati, sebaiknya hindari penyemprotan pada saat
tanaman padi sedang melangsungkan penyerbukan. Kapan kita melakukan penyemprotan? Jika misalnya ada serangan hama dan penyakit pada saat padi atau malai padi itu sudah keluar. Nah, sebaiknya penyemprotan itu dilakukan setelah proses penyerbukan itu selesai.